Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara pengajian pada siang hari ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmat kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita ilmu tauhid dan menjadi pegangan kepada untuk kehidupan umatnya. Alhamdulillah telah hadir pada siang hari ini di tengah kita semua Al-Mukarramah Ummah Fatimah yang insya Allah akan memberikan kepada kita semua nasihat juga ilmu untuk dijadikan bekal dalam beramal soleh insya Allah. Baik, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, karena partisipan kita ada yang berkurang, biasanya Bu Rohani yang membaca ayat Quran. Untuk saat ini kita langsung aja ya Uma ya. Apa Al-Baqarah ayat 20 ya. Tadinya selesai. Jadi kalau mau diterusin 21. baik. Apa Bu Rahma bersedia baca Al-Baqarah Bu Rahma? Surat berapa lanjutannya? 20 sampai berapa, Mak? sampai 20 boleh Bu Rahma? Nah, coba di ayat 19 dulu. Karena ini ada Qalqalah Kubra. Coba yuk. Di ayat 19. Bu Rahma suaranya belum masuk ya ke saya ya. Tadi padahal udah ya. Udah sih, udah dibuka mic-nya, cuman nggak masuk suaranya. Nggak ada Bu suaranya. Dari mikrofonnya kayaknya ya. Assalamualaikum. Ya sudah. Assalamualaikum. Sudah Bu Rahma. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hajaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu lajahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Dah, cukup sampai di sini dulu ya. Ya.
Baik. Ini kemarin sudah dikoreksi? Sudah, Bu. Sudah, baik. Ada Bu Sukma tidak? Bu Sukma sedang keluar dari ini. Catatannya sangat banyak Ibu Rahma ya. Ya, Catatannya banyak sekali. yang Ro mana, itu Bu? bukan seperti ra. Iya, Ro. Ro Iya. ya. Waro. Waro. Jangan sampai wara. Ya, ra sama ro tentunya beda. Waro. Ya. Waro. Digarisin dulu pakai pensil. Itunya, koreksiannya. Ki, tolong pensil dong. Ambil di situ. Kemudian yang kedua, wallahu muhitun, itu satu alif, jadi Ibu tadi terlalu panjang, kepanjangan Ya. sedikit. Tadi hampir 2 harokat. Oh ya. Oke. Kemudian yang di ayat yang ke-20, ya kadul baur. Nah, itu ada tafhim agak tebal sedikit. Jadi tadi wara ya, pertama Ya, adalah ya. wara. Kemudian wallahu jangan terlalu panjang, hampir mendekati 2 harokat. Kemudian yakadul bar. Nah, itu ada tafhim agak tebal sedikit. Nah, kalau nanti Ibu berikutnya, kalau Ibu kuat disambung sampai komu. Kullama dha'alahum masyaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Nah, sebelum ini kan waqaf baiknya bersambung ada lam fihi. Wa idza azlamanya Ibu seperti dikolkolahkan. Azlama. Jadi al-lama. Jangan sampai al-lama, jangan sampai seperti itu. Iya. Al-lama. Ya, kamu ya. Boleh saya minta ulang? Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ya, saya contohkan dulu. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hajaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza. Coba disambungkan saja.
Disambungkan bisa nggak? Kuat nggak? Bisa. Kullama. Yuk. Kullama أضاء لهم ما فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Kalau yang kodirnya jangan ditebal, kodir biasa. Ya. Kalau yang In barok tadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sudah lumayan bagus, sudah ada perubahan dari tadi. Coba Ibu Dahlia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibim minas samaa'i qihitulumatum wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin bikadul barqu yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi lahum masyaw fihi wa idza atlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Di situ aja, Uma. Ya, Ibu Dahlia. Ya. Ada pensilnya tidak? Ada. Oke. Banyak yang satu alif dibaca lebih dari satu alif ya. Contoh, ya ja'aluna asabi'ahum. Itu terlalu panjang. Ya ja'aluna asabi'ahum. Terus di adzanihim minas sawa'iqi, itu juga satu alif juga, satu harokat juga ya. Sawa'i itu terlalu panjang. Ya K-nya juga ya kadul barku. K-nya juga terlalu panjang, Bu Dahlia. Oh ya. Banyak yang panjang-panjang. Banyak yang kepanjangan gitu. Nah, ya kadul barku ya khatafu abso-nya juga iya terlalu panjang. Kendalanya ya yang pasti terlalu kepanjangan ya, kepanjangan. Absorohum. Oh, ya Allah, benar tadi. Wa absarihim ya juga terlalu panjang. Nah, mungkin itu saja ya catatannya ya. Ya, Ma. Ya. Nanti kita coba lagi. Ibu Mia nanti jam 2 katanya mau izin. Ya sudah, Ibu Mia dulu yuk. Siap-siap nanti Ibu Fauzia, selanjutnya Ibu Edna Maria. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Mana Umi-nya? Uma mungkin koneksinya turun. Koneksinya sedang Iya. bagus mungkin. Ibu Mia yang Dua ayat. Aku kasih masukan sedikit deh buat Ibu Mia. Kasih. Untuk ta'awusnya, Bu Mia, Ta'awuz. perhatikan ta'awus itu A, kemudian Ain, ya, A'udhu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, baik. Nirnya itu karena dia halus, jadi ro-nya itu tidak terlalu ro gitu. Nir gitu ya. Halus saja. Nirrojim gitu. Ya itu untuk tahu saja dari saya. Ya selanjutnya bisa dari mungkin Uma kasih masukan dari bacaannya. Betul. Iya. Tadi internetnya Ya. pada belum bisa mempraktekkan gini ya. Wara'adu wa baraqu. Coba. Baraqu. Ya, itu bisa. Baraqu. Diam dulu. Wara'adu wa baraqu. Wara'adu wa baraqu. Saya tuh ro-nya tidak bisa. Latihan ya. Kemudian Umi, ro itu saya suka getar lama gitu. Jangan, itu takrir, ya, emang ikrar, takrir. Cuman, jadi semua makhraj ini kan mempunyai porsi masing-masing. Tapi jangan terlalu over juga, gitu. Jangan kebanyakan. Rori, rubal, Warok, dua barok. Perhatikan, bukan du ya, du. Warok, du. Warok, dua barok. Ya. Wabarok. Ya jaluna fi aswabi'ahum. Fi-nya kurang panjang tadi. Oh ini. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Ya, bagus. Ya jaluna aswabi'ahum fi yang di ya jaluna aswabi'ahum fi. Nah, itunya kurang panjang. Sabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Oh, yang 6 harokat ya, Umi? Ya. Iya, kemudian ya selebihnya udah oke. Ya selebihnya sudah. Karena tadi sempat terputus. Jadi yang ke ayat ke-20-nya belum lengkap. Coba ayat ke-20-nya. Ya,
yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adda'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau Allahu ladahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa idza awlama Wa idza azlama alaihim jangan sampai al-ulama. lama alaihim qamu az di belakang gigi ya az ya. Ya. Oh iya, itu Bu tadi Bu Rahma makhraj jim ya. Makhraj jim tambahannya makhraj jim tadi. Makhraj jim Ibu Rahma perlu latihan lagi. Ya. Jangan sampai ada nafas yang keluar. Uma tadi lupa. Baik Ibu Mia, terima kasih. Kita akan berpindah kepada Terima kasih. ya, Fauzia, Ibu Fauzia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au qasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza aslama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Baik, Ibu Fauzia, sepertinya saya mau terlelap ya. Jadi hampir sempurna bacaannya. Jadi dari saya tidak ada koreksi ya. Pas makhrajnya, pas. Jadi kalau yang bagus-bagus ya, kalau yang kurang, per katakan kurang. Oke. Baik, selanjutnya Ibu Etna Maria. Oh iya. Habis sholat, maaf Ustazah. Baik. Sebentar. Apa ya? Kayak ketinggalan nih. Apa ayat dan suratnya? Maaf. Baik, 19 ya. Ayat 19. Ustazah, maaf. Baik. Ayat 19. Ayat 19 sampai 20. Surat Al-Baqarah. Iya, surat Al-Baqarah. Ya. Maaf, baru hadir lagi. Ya, tidak apa-apa. Ini juga kita baru mulai dari minggu kemarin. Oh gitu. Ini baru habis sholat, Ustazah, maaf. Baik.
16 sampai 20 ya. Iya. Bu. 16 sampai 20. Belum ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Maaf salah. Maaf salah. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi zulumat minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'alun asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iq hazaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama lahum wa idza aslama alaihim qamu walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ibu Ibu Etna ya. Ibu Etna. Ibu Etna sepertinya hanya perlu latihan untuk mengulang-ulang bacaan. Oh, gitu. Ya, perlu latihan diulang lagi. Sehingga nanti karena ini di surat Al-Baqarah, jadi kelihatan mana yang memang sudah membadahi untuk bisa dikatakan sering baca gitu ya. Sama yang memang jarang mengulang. Jadi saran Uma hanya butuh banyak mengulang saja. Banyak mengulang. Dan mungkin penekanannya di awal surat 19 ya. Au kasayyibim minas samaa'i fi. Tadi enggak kuat ya Bu Etna ya? Enggak kuat. Sebenarnya sudah bagus dari fi ya. Jadi diulang dari minas samaa'i sudah benar. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ya. Butuh pengulang lagi dan ngulang lagi sehingga nanti makin bagus bacaannya. Ya. Ya Ustazah, saya jujur aja saya kalau ngaji tuh lebih banyak diam, bagusnya dia ucapkan ya. Jangan ngaji itu hanya geruweng kan ada ya. Jadi banyak
macamnya. Ada yang memang senangnya itu dikeraskan dengan nada yang indah, ada yang senang seperti itu ya. Ada yang cuman kadang-kadang ada, saya pernah melihat cuman ditatap aja. Sepertinya baca dalam hati. Ada tuh. Ada model seperti itu ada gitu ya. Ada yang cuma dilihat aja. Itu pahalanya. Jadi kurang ya. Iya, jadi kita banyak sekali kekurangan kalau kita membaca hanya sekedar dalam hati. Jadi ketika nanti melafadzkan akan kesulitan. Iya, betul. Beda ketika kita dikeluarkan. Jadi memang warattilil Qur'ana tartila gitu ya. Jadi tidak apa-apa meskipun nanti masih terbata-bata atau mungkin kurang betul karena kita sering murojaahnya, akhirnya nanti insya Allah nanti akan makin bagus dan makin bagus. Oh gitu. Dibaca ya. Ya insya Allah. Dibaca. Jadi Bagus dibaca. pahalanya makin banyak, makin jerih payah kita untuk memahami untuk benar nggak sih bacaannya. Nah, makin seperti itu, makin bertafakur, makin banyak pahalanya. Iya betul. Jadi seperti kita baca sholat aja ada. Memang sebagian yang hanya diam saja ya. Tiba-tiba ruku, Allahu Akbar. Nah, pernah nggak menyaksikan seperti itu? Tidak ada komat kami di lisannya. Nah, tiba-tiba Allahu Akbar. Enak sekali hanya bengong aja gini ya. Seperti patung tiba-tiba ada ruku, ada sujud. Nah, perhatikan. Itu juga tidak sah juga sholatnya seperti itu. Oke lah kalau misalnya masih membaca Al-Quran. Tapi kalau sudah dibawa ke sholat itu menjadi fatal. Ya. Dan jadi akhirnya karena tidak didengar, akhirnya menjadi tidak sah. Oh gitu. Jadi manfaatnya lagi kalau kita membaca dengan keras, ketika orang nanti melihat atau mendengar, maka kalaupun salah nanti akan dibetulkan. Misalnya dalam keluarga kita, didengar misalnya oleh menantu kita atau anak kita, oh seperti bacaannya kurang. Nah, itu aku akan terdengar dan nanti akan dibaguskan. Terima kasih. Ya. Jadi begitu. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum Umah nambah, sepintas Umah tersirat bahwa nanti sebentar lagi. Oh ya, Ibu Rahmah dan Bu Mia sebelum Ibu Mia pamit. Karena memang bulan ini adalah bulannya Rasulullah, apakah sudah diamalkan bacaan selawatnya? Setiap hari, Bu. Oke, Bu Rahmah setiap hari. Bu Mia dulu. Ya, belum terlalu banyak, Umah. Nah, berapa? Ya. Berapa? Sejujurnya berapa? 20 kali ya. Satu sholat. Baik. Jadi perlu ditekankan lagi mengapa harus 1000. Kalau kita sebentar ya, kalau kita 10, Allah balas dengan 100. Kalau kita 100, Allah balas dengan 1000. Kalau 1000, Allah balas dengan apa? Dengan diharamkannya orang tersebut masuk ke dalam neraka. Nah itu loh hikmahnya, fadilahnya. Kenapa Hayuk 1000? Dan itu banyak sekali pilihan sholawatnya. Kalau pengen gampang, bisa sallallahu ala Muhammad, bisa ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu yang paling gampang. Dan Terus, itu pun gak Bu sampai Ustazah, setengah. Kenapa? Bisa nggak kalau Allahumma sholli ala Muhammad? Itu lebih afdol lagi, lebih panjang lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta keluarganya. Nah, itu bisa sampai setengah jam. Kalau cuma sallallahu ala Muhammad tidak sampai setengah jam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Kalau sallallahu ala Muhammad itu enggak sampai setengah jam. Hanya hitungan berapa menit. Paling ini 15-20 menit. Terus sudah 1000.
Jadi ayo bersungguh-sungguh. Ini bulannya bulan Sya'ban, bulan diperintahkannya untuk berselawat. Maka dari itu berbanyak-banyaklah berselawat. Nanti di bulan Ramadan baru kita memasuki bulannya Allah, yakni bulan Al-Quran. Maka gunakan momentum ini untuk selalu selawat. Karena Ibu, mengapa umat selalu selawat-selawat? Karena hanya satu-satunya amalan yang tidak disensor oleh para malaikat. Ibu mau bacaannya, panjangnya salah, mau benar, makhrajnya mau salah, mau benar, tetap diterima. Begitu istimewanya sholawat ini. Ya, tidak ada sensoran oleh para malaikat. Tentang keikhlasan kita tidak ada sensor. Mau kita ikhlas, mau riya, tetap diterima. Inilah hebatnya sholawat. Mau pakai lagu atau tidak, ya. Nah, makanya jangan diremehkan sholawat ini. Hari Gunakan per hari apa per sekali baca? Jadi 1000 itu boleh dicicil, 200 atau 100. Yang penting sehari semalam itu mencapai 1000. Ya. Ya, Ibu Etna bisa dipahami? 200 ya. Misalnya habis sholat 200. 200 5 kali udah 1000. Ya. Iya, misalnya contohnya Uma megang tasbih. Setelah zikir semuanya, mau nutup bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu. Enggak sampai berapa menit sudah selesai. Sallallahu. Kemudian kita bayangkan kita berada di Madinah, ya, di makam Rasulullah, Masjid Nabawi. Kita dekatkan dengan Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya ingin berselawat padamu, semoga selawat saya sampai, dan yakinlah sampai. Mau bacaan ibu mau benar atau tidak, mau panjang pendeknya tidak. Para malaikat sudah angkat tangan. Artinya apa? Udah pasti diterimanya. Jadi Rasulullah sangat cinta pada kita, maka apa? Maka manfaatkan kita ini paling bagus-bagusnya umat. Jadi gunakan senjata sholawat ini untuk menolong kita, ya, untuk menolong kita. Al-Quran memberi syafaat ketika di alam kubur, sedangkan sholawat memberi syafaat kita di waktu hari kiamat. Al-Quran memberi syafaat di alam barzah, kemudian sholawat memberi syafaat di hari kiamat. Lengkap sudah, ya. Jadi amalkan di bulan Sya'ban ini, jangan sampai tidak. Namanya yang sholawat Jibril, sejarahnya bagaimana? Sholawat Jibril. Sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad itu sholawat Jibril. Sejarahnya dulu. Sejarahnya ketika baik. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan dengan segala fasilitas surga yang begitu lengkap, kemudian Nabi Adam ada yang kurang, ya. Allah tahu itu, dan Allah kemudian menciptakan Siti Hawa dengan yang begitu rupawan, cantik rupawan. Akhirnya Nabi Adam ingin menyentuhnya. Nah, kemudian malaikat Jibril, jangan gampang-gampang menyentuh, istilahnya bahasa kitanya, ya. Nah, jangan gampang menyentuh, ya, jangan seenaknya saja, ya. Nah, ada aturannya, ada etikanya, ada yang harus dilalui sebelum ada sentuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian apa itu aturannya? Ya, ini melalui akad pernikahan. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Terjadilah akad pernikahan yang disaksikan oleh Allah
Allah yang menikahkan gitu ya. Kemudian disaksikan oleh malaikat Jibril. Dan kemudian apa yang kewajibannya bagi seorang laki-laki dalam melakukan pernikahan, yakni harus membayar mahar. Wajib membayar mahar. Apa kira-kira maharnya? Kemudian malaikat Jibril membisikkan kepada telinga Nabi Adam. Maharmu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu waktu itu belum diciptakan. Namun nurnya sudah Allah ciptakan. Ya. Kemudian malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi Adam, bacalah sallallahu ala Muhammad. Ya, sallallahu ala Muhammad. Maka pertama kali, maka dari itu selawat ini masyhur dinamakan selawat Jibril karena malaikat Jibril lah pertama kali yang mengucapkan selawat sallallahu ala Muhammad. Begitulah kira-kira kisah singkatnya. Maka dikenal dengan selawat Jibril. Dan seyogyanya ini dibaca 1000. Nah, dan ini tidak sulit. Ya, tidak sulit. Nah, ketika ibu-ibu sekalian sudah mengamalkan, nanti akan ketagihan. Nanti akan merasakan nikmatnya dan tidak akan 1000. Akan lebih. Nah, itulah hikmahnya. Nanti akan ada timbul kerinduan. Karena ketika orang yang membaca sholawat, maka sejatinya dia sudah dibimbing langsung oleh Rasulullah. Maka siapa mempunyai temperamen, suka pemarah gitu ya, maka bacalah sholawat, lama-lama akan reda. Lama-lama penyakit amarahnya akan berganti dengan sedikit-sedikit akan menjadi sabar. Gak percaya Umah, silahkan diamalkan dulu. Kalau nggak percaya. Ya? Percaya Bu, sangat ya. Percaya. Sampai ada ulama yang mengatakan barang siapa yang membaca selawat 1000 kemudian selama setahun hidupnya tidak bahagia, maka irislah telinga saya. Tuh, yang sudah mengamalkan. Hidupnya ini akan berkah, rezekinya akan datang dengan tanpa diduga-duga. Yuk, kita amalkan. Hidupnya akan lebih tenang, pastinya. Ada aja jalan. Coba diulang. Jangan. Ustazah tadi salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kafal bar? Sallallahu ala Muhammad. Itu sangat pendek ya. Ada satu lagi salawat yang pendek lagi. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Silakan pilih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh. Apa aja. Yang penting salawat. Salawat Ibrahim boleh. Salawat Ibrahim tahu? Ya. Apa itu? Allahumma sholli ala sayyidina. Yang kita buat sholat. Oh iya, untuk Allahumma sholli sholat. ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Panjang ya. Kalau kepanjangan itu baca 100. Jadi Ibu bervariasi boleh. Bervariasi nanti, aja. Ya. Jadi sallallahu ala Muhammadnya 1000. Nanti Ibu akan merasakan ketagihan tambah dengan selawat Jibril, selawat Ibrahim dan lain sebagainya. Kalau selawat terus ya Ustazah ya. Iya. Nah, nanti kita anak-anak kita, cucu-cucu kita ajarkan. Biar apa? Biar nggak bebel, Bu. Kalau diajarkan itu biar cepat paham gitu ya. Nah, itu ada ilmunya semua. Jadi Ya, ada manfaatnya. Yang pasti ya. Sholawat yang banyak. Maka karena di bulan Sya'ban ini Allah memerintahkan, awal diperintahkan
untuk membaca sholawat. Karena satu-satunya amalan atau kewajiban satu-satunya yang Allah perintahkan kemudian Allah sendiri mengerjakan adalah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna, ikut bersalawat. Allah dan malaikat bersalawat. Apalagi kita. Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat. Memerintahkan kita untuk zakat, Allah tidak zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersalawat, Allah pun ikut bersalawat. Paham ya Ibu-ibu ya? Jadi jangan sampai kurang dari 1000. Semoga kita semua selamat dari siksa kubur, siksa api neraka, dan lebih dicintai oleh Allah. Alhamdulillah kalau karena kita memperbanyak sholawat, jadi orang yang makin banyak sholawat, makin dekat dengan Rasulullah. Ya. Ibu ada di kendaraan, baca sholawat. Sambil nawar ikan, baca sholawat. Di pasar juga, nggak masalah ya. Bu Ustazah, Ya. saya mau nanya, kalau kita ada niat untuk sesuatu, bisakah kita niat dulu baru kita membaca salawat? Contoh, ya untuk kesehatan atau niat-niat yang lain. Apa kita niat misalkan kita mau ya untuk supaya sehat atau Baik. anak. Jadi pertama, tes. Ya. Jadi pertama begini, ya Allah, berkat ridhomu, saya dengan wasilah sholawat ini, semoga Engkau mempermudahkan urusan saya. Sudah, begitu saja. Sudah. Dan nanti semuanya akan ikut. Baik, Ibu Mia. Ibu Fauziati. Izin live dulu, baik. Silahkan kalau ada keperluan monggo ya. Terima kasih Umat, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya Ummah akan begini. Kita kan sebentar lagi akan nisfu Sa'ban, kemudian setelah nisfu Sa'ban kita akan untuk bersiap-siap bulan suci. Coba Bunda Julia nanti di list. Ibu-ibu yang hadir di sini, saya minta pendapatnya. Kira-kira nanti akan diisi seperti apa? Ada masukan? Apakah mau diisi yang seperti kemarin atau bagaimana? Yang diisi satu Rajab sampai 10 itu, atau diisi dengan yang lain? Nah, atau bagaimana? Untuk nisfu Sa'bannya atau ke Ramadannya? Ramadannya, kalau nisfu Sa'ban nanti lain lagi. Nanti kita akan ini untuk jangka panjangnya dulu, di bulan Ramadannya dulu. Paling ngaji ya Umar. Ibu-ibu ada masukan, Ibu Rahma atau Ibu Dahlia atau Ibu Etna? Ibu Rahma, Ibu satunya lagi apa? Siapa itu? Ibu Dahlia, siapa Ibu itu? Etna. Bu Oma Rohani. Oma mana? Oma Rohani. Rohani katanya jadi pengisi acara sholawatan di dekat masjidnya. Ada acara akekahan. Oh ya, baiklah. Baik. Ini Bu, saya usul karena Ramadan itu kita sangat sibuk. Saya rasa cukup untuk kita membaca Al-Quran. Baik. Kita sibuk kalau kita di sini semalam itu tidak tidur selama Ramadan. Masya Allah. Itu ya? Iya, diisi dengan kegiatan sholat itu tarawih,
sampai subuh, sampai menjelang sahur, sudah sahur baru kita istirahat. Setiap Ramadan begitu, tidak pernah tidur di waktu malam. Dan isi dengan beribadah. Baik, kalau Ibu Rahma kan sudah aman nih. Ibu Rahma dikesampingkan dulu. Karena sudah aman posisinya. Ya kan? Ya. Karena dengan subhanallah dekat ke masjid Makkahul Mukarramah, jadi sudah merupakan idaman kita semua ya. Yuk kita yang di Indonesia inilah. Bagaimana? Yang di Indonesia ini yang kadang-kadang terawihnya jam 9 sudah selesai. Ya. Dan Umar rasa istirahatnya sudah cukup gitu ya. Mulai habis itu ya, habis. Kalau Bu Dahlia bagaimana Bu Dahlia? Bagusnya apa? Suara yang terbanyak aja gimana sama Uma bagusnya. Oh iya. Kasih usul Uma. Karena Ibu Etna, ayo coba masukannya seperti apa? Soalnya saya nggak pengalaman. Baik, Ibu Etna. Biasanya ngaji ya, Ma? Iya. Biasanya kan suka ini Iya, Uma adanya pengalaman juga. per hari. Kalah. Ya. Oh ada. Mana? Boleh. Ya. Apa 1 juz hari Uma? Makanya menurut kalau yang Uma, kemarin kan memang 1 juz sehari ya. 1 juz per hari dipilih sesuai dengan keinginannya juz berapa nanti kita jadi sehari sudah hatam gitu ya. Iya. Nah, Jadi bagus kalau juga, 30 Bu. hari kenapa? Setuju saya tuh, setuju. Bagus. Setuju ya. Iya. Jadi kayak kalau yang ke Rajab kemarin berarti kan kita 10 hari udah berarti 10 kali hatam begitu ya. Secara berjamaah gitu kan. Tukar. 1 juz. 1 juz. Per orang. Jadi per orang, jadi bisa dicicil Ibu subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar gitu kan? Iya. Boleh. Bisa dicicil-cicil kan? Jadinya pokoknya seharinya sampai 1 juz gitu. Karena kalau dalam Al-Quran itu kan 10 lembar ya. Jadi bisa dicicil-cicil. Senggang dikit baca, baca seperti. Kalau nanti memang sepakatnya seperti itu ya nanti kita dijadwalkan seperti itu. Waktunya jam berapa Ustaz? Waktu kita tidak batasi, yang pasti sudah maghrib diupayakan sudah selesai dari subuh sampai ke maghrib itu sudah selesai karena nanti kan ya pokoknya sehari saja ya. Ibu atur sendiri bagaimana ya pokoknya diatur sendiri bagaimana sehari itu sudah rampung bacaannya. Jadi untuk besok 1 juz lagi gitu. Jadi nanti saya minta Ibu Yulia, saya minta 1 juz untuk anak saya ya. Baik. Kausar. Ya. Kausar. Kalau ditukar-tukar jusnya gimana? Enggak itu terus satu ini? Nanti mungkin setelah dapat berapa hari atau dapat seminggu kita tukar gitu ya. Maksudnya biar enggak satu jus itu aja yang kita baca. Jadi jus lain mungkin ya. Jadi setidaknya melancarkan bacaannya, manfaatnya adalah melancarkan bacaannya. Plus kita juga baca sedikit-sedikit artinya ya. Akhirnya kita hafal di juz itu bahwa menerangkan tentang apa secara garis besarnya. Ya, nanti kalau misalnya siapa-siapa yang nanti
nanti mungkin 5 hari kali ya, 5 hari menjelang bulan Ramadan, nanti Bunda Julia diumumkan saja siapa yang mau baca, yang berkenan untuk mengikuti khatmil Quran secara berjamaah. Siapa yang berkenan, nanti kalau misalnya ternyata banyak, maka nanti Quran plus muslimat seperti itu nanti. Kalau ternyata kurang dari 30, maka akan kita gabung seperti biasa. Quran plus dengan muslimat kita gabung. Masing-masing kita bisa khatam kan Ustazah sebulan? Kenapa? Iya bisa ya. Masing-masing per kita, orang khatam. masing-masing Pengennya- kita khatam. Uma, Pengennya kita per orang khatam. kalau digilir itu menurut Uma gimana? Misalnya Bunda Lia hari ini juz 1, besok juz 2, besok juz 3 gitu? Ya, itu kan lebih jadi ini ya. Perlu sama aja. Yang penting mau berkoordinasi. Ya. Yang penting saya takutnya bingung gitu loh. Yang ketinggalan nanti bingung. Nah, itu aja tadinya. Tadinya sudah kepikir. Kalau memang sudah bergandengan, misalnya saya sekarang juz 1, besok kamu juz 2 ya, sudah menjadi partner gitu, jadi enak. Enak begitu Serius ya, Oma ya. Jadi harus jadi komitmen. enak. Kita kan pengen satu Quran ya, Bu. Ya. Iya, Kalau bagus. pengen satu Quran, jadi begini. Jadi makanya Uma tadi bilang di awal 5 hari sebelum bulan Ramadan, siapa saja di list. Nah, nanti mulai dari misalnya Ibu Rahma satu. Uma maaf suaranya putus-putus. Uma. Terus nanti nah, jadi nanti akan diarahkan. Jadi yang juz 1 ke mana nanti kita yang orangnya dulu kita list siapa. Kita tadi masukannya bagaimana pengennya satu bulan itu kita 1 juz per orang 1 juz. Ya 1 Quran itu masing-masing sudah baca 30 juz. Ya. Jadi orangnya sampai 30 dulu di list siapa yang berkenan, baru kita tekniknya baru nanti kita atur. Oke. Baik, Uma. Dan nanti juga zikirnya juga ada yang spesial ya. Zikirnya nanti akan Bunda Julia share. Nanti minta ke Bu Nina, Bunda Julia yang untuk zikir tahun kemarin. Zikir tahun kemarin kita sudah buat apa saja zikirnya untuk di bulan Ramadan. Itu kita sudah buat dan Ibu tinggal mengacu di situ saja. Jadi karena memang bulan Ramadan ini luar biasa, yuk kita maksimalkan. Jadi yang terpenting adalah semua kita mendapatkan nikmat sehat dulu. Nikmat sehat, seketika kita sudah Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, baru kita maksimalkan ibadah kita. Baik, ibu-ibu, ada satu lagi pengumuman. Yang ini agak sulit, cuman memang karena sulit, ya, maka Umar rasa hanya sedikit yang berkenan. Karena ini sulit, maka Umar rasa yang berkenan sedikit. Sayang sekali ini yang join cuma sedikit, jadi tapi yang tidak apa-apa. Mungkin Ibu adalah orang-orang pilihan, tapi setidaknya Ibu tahu. Karena ini di bulan Sya'ban, sebentar lagi nisfu Sya'ban,
saya ingin mengamalkan satu amalan yang ini agak sulit dan saya ingin mencobanya. Kalau ibu-ibu mau bersama-sama, monggo. Ya. Dan ini sepertinya harus dibaca sendiri-sendiri. Tapi harinya mari kita bersama-sama, nggak apa-apa. Nanti Ummah tutup dengan doa. Siapa kira-kira yang berkenan mengorbankan sehari semalam untuk kita membaca Yasin biasa ya, Yasin dalam Al-Quran, bukan Yasin Fadilah, sebanyak 41 kali. 41 kali. Sehari, Mumah. Masya Allah. 41 kali satu malam, Bu. Sehari. Sehari. Kalau kita join misalkan dengan join dengan adik boleh nggak? Atau anak? Oh, sendiri. Jadi begini. 41 kali sendiri. Jadi begini. Ya. Kan belum dicoba. Satu hari. Udah deh saya belum coba. Dicoba. Saya mau coba. Belum dicoba. Iya, kan belum dicoba. Iya. Mau coba deh. Ya. Insya Allah. Ya. 4 juz itu urutannya 4 juz. Kan Uma udah bilang ini pasti sulit. Mau sama-sama dengan Uma. Jadi begini triknya. Kita kan mempunyai kewajiban. Dalam rumah tangga. Sebelum kita amalkan itu, siapkan dulu kita menu makanan di kulkas. Ya kan? Siapkan dulu menu makanan di kulkas untuk suami, untuk anak. Jadi kita istirahat ketika kita akan melayani suami dan anak. Ya. Kita istirahat setelah melayani suami dan anak. Goreng ikan boleh. Nah, nanti kita lanjutkan kembali. Gitu. Nah, jangan Ibu Dahlia sepertinya, wah saya nggak bisa. Sepertinya dari mimik wajahnya sudah. Belum. Ini Umar. Ya, coba. Dari mimik wajahnya Bu Dahlia. Ya. Insya Allah coba deh. Jadi Bapak udah menyerah ya Uma ya. Belum apa udah. Jangan menyerah dulu. Jangan. Jadi dulu saya sempat hampir bernadar, cuman Uma takut merepotkan. Tadinya itu mau baca di Sunan Ampel. Tapi Uma urungkan, aduh jangan sampai saya bernadar begitu, padahal ada keinginan karena agak sulit harus meninggalkan keluarga. Tidak. Akhirnya saya diingatkan kembali oleh ibu saya untuk coba amalkan yang 41. Karena ketika 41 itu maka insya Allah bekal kita semua jin, bentuk perkara halus, orang-orang mau berbuat asintet dan lain sebagainya, insya Allah itu kita tidak akan terhindar dari itu. Nah, terhindar dari sesuatu yang buruk. Karena kita insya Allah kita sudah Allah amankan. Maka sangat luar biasa Yasin ini dibaca 1 kali saja, apalagi ini 41 kali. Maka kita ini adalah mukjizat, Al-Quran adalah mukjizat dan Al-Quran adalah syifa. Jadi mudah-mudahan kita sehat gitu ya. Virus-virus yang ada di tubuh kita hilang lenyap. Terus bukan hanya virus saja, penyakit-penyakit hati ya, penyakit-penyakit hati kita biarkan dengan Yasin. Kemudian apalagi terutama obat hati. Nah, ya lebih lagi semoga apa yang menjadi hajat kita kabul. Itu ya. Amin. Jadi semua itu ada tirakatnya. Insya Allah. Ada tirakatnya Ibu. Jadi semakin kita kualitas ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharap ridhonya, mengharap kasih sayangnya, maka semakin banyak kita mendapat barokahnya. Maka trik
Baiknya tadi siapkan dulu makanan di kulkas. Kita mengamalkan amalan ini. Dan pastikan tugas-tugas tidak ada yang terbengkalai. Kita berpesan, kalau perlu kita partner dengan suami untuk rehat sebentar, saya akan mengamalkan ini, tolong anak dihandle sebentar ya, misalnya sehari saja, misalnya begitu. Nah, nanti kita mulai misalnya dari subuh. Kira-kira dari subuh sampai setelah subuh. Apa itu? Apa Bunda Zulia? Bu Harti ini ngasih masukan. Bunda Zulia? Halo, Bu Harti ini ngasih masukan. Baca Yasinnya dibaginya seperti itu, Bu Uma. 41 kali. Oh enggak, jangan. Ini memang untuk dirinya sendiri. Ini tidak ada perwakilan karena itu membentengi diri. Ya. Oh enggak, kalau kan Uma dari dulu udah ngamalin. Ya. Oh enggak, bacanya. Bukan perwakilan. Bacanya buat kita sendiri dalam sehari itu 10 pagi, 10 siang, 10 sore iya. Oh, silakan. 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 Yang penting sehari kan, Uma? Oh iya, maksudnya pokoknya yang penting dibagi-bagi. Kenapa? Satu hari sampai jam berapa? Dari pagi, dari subuh sampai jam? Nah, kita nggak menginikan jamnya, cuman masalahnya yang penting sehari ya saja ya. Artinya kalau hitungan hari itu sebelum jam 12. Dari 12 jam. Iya. Sebelum jam 12 malam. Ya. Insya Allah bisa lah. 1 hari aja, Uma. Iya, 1 hari. 1 hari ya? Iya, 1 hari. Insya Allah ya. Kita pilih waktu yang ini. Iya. Insya Allah. Kita coba yang mana ya. Mudah-mudahan sehat. Mulainya kapan? Kapan, Bu? Mulainya kapan? Saya ini bingung karena di Jumat terlalu banyak bacaan yang harus diamalkan. Kenapa? Lihat hari yang nggak repot gitu. Yang apa ya? Kita mulainya kapan, Ibu? Enggak, kita mulainya harus berjamaah saja. Harus berjamaah saja, ya. Harus berjamaah. Artinya di hari itu berapa nih jamaah yang mengamalkan? Nah, itu ya. Dan Uma katakan ini tidak mudah. Dan tapi yang mengerjakan sangat luar biasa, ya, yang mengerjakan luar biasa. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya. Makanya kita prepare apa-apa yang sehari itu. Mas Susi tolong diangkat kaji. Angkat aja Mas Susi. Angkat aja. Uma lagi ngajar. Jadi kita tentukan harinya apa, terus ibu-ibu sekalian juga siap-siap untuk di hari itu tidak melakukan aktivitas kecuali membaca Yasin dan dimusyawarahkan dengan suami, dengan anggota di rumah bahwa insya Allah saya akan mengamalkan ini dengan tujuan mencari ridha Allah, gitu ya. Semoga Allah berkahi, mendapat syafaat barokah Yasin, gitu. Dan hajat kita semoga kabul. Ya. Amin. Pilihannya adalah di hari Jumat dan hari Senin. Senin, Jumat. Ya, silakan dipilih. Tanggal berapa ya? Jumat bagus. Tanggal berapa? Baik. Besok Senin ya? Ya. Kalau besok terlalu mepet ya? Depan. Enggak juga, Bu. Kenapa? Nisfu Saban hari apa? Nisfu Saban. Coba Bunda Julia lihat di Google.
tanggal berapa nisfu Sya'ban? Tepatnya di hari apa? Besok tanggal 29 Tanggal Maret. Oh, hari Senin ya? Iya, Nah, pas hari Senin. pas hari Senin. Itu nisfu Sya'bannya. Berarti Iya, Senin depan ya? 15 nisfu Sya'ban. Bisa ajak muslimat dulu kali ya. Ya. Yuk, berarti Senin depan Ibu-ibu ya. 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 Senin depan kita mulai di subuhnya. Ya. Ya, kita mulai di subuh. Insyaallah, semoga Allah memberkahi. Subuh. Memang dari awal saya sebenarnya memang di sini nisfu Sya'ban, cuman saya belum tahu nisfu Sya'bannya di hari apa. Alhamdulillah di hari Senin, sesuai dengan tadi yang Umah bilang, kalau nggak Jumat Senin. Sekarang ini 7 nisfu 7 Sya'ban sekarang. Baik. Berarti di hari Senin depan. Iya. 29 Maret. Insya Allah, coba di list yang hadir di sini siapa saja yang mau bergabung? Bu Rahma mau bergabung? Saya. Alhamdulillah. Bu Dahlia boleh ya, nyoba ya, insya Allah ya. Ya. Mudah-mudahan sehat ya semua. Dahlia. Amin. Diniatkan. Ibu Etna Maria. Semangat niatnya. Ibu Etna Maria ada tah? Masih hadir? Saya Belum ada Mbak suara. Julia. Iya, bagaimana Ibu Etna? Ya insya Allah. Ajakan bersedia. Uma. Ini dalam 1 hari ya Uma ya? Ya. 1 hari. Ya. Mbak Uti nggak bisa buka mic, Mbak Uti. Mbak Uti belum buka mic. Ya, Mbak Uti mau ikutan juga. Bu Hartini. Nanti Uma akan share sebelum baca yasinnya, kita kita hadiahkan Fatihahnya kepada siapa saja. Nanti Uma share ya. Ya. Yang ilah hadratin Nabi. Ya, ya udah. Baru Mama ikut tuh Yulia, Mama Hefti ikut nggak? nanti saya tanya langsung. Harus Lagi ikut. ada tamu. Harus ikut itu. Harusnya iya Harus ikut, ya. Mama Hefti harus ikut tuh. Iya, harus ikut. Nah, Kita ikutkan ya kita saja mau ya. bekal apa lagi Bu? Kalau tidak Kita coba kalau insya tidak Allah ya, amal-amal Mak, ya. seperti Mudah-mudahan ini, berkah. apalagi ini secara berjamaah, artinya lebih semangat lagi karena banyak temannya gitu ya. Ya. Ibu Etna, oke Bu Etna siap ya. Insya Allah. Iya, insya Allah iya, iya, ya. Tidak apa-apa Bu, mau terbata-bata, mau bagaimanapun keadaannya, baca saja. Karena Allah memberikan keistimewaan terbata-bata saja sudah mendapat 2 pahala, ya. Ya. Uma kalau dengerin dari itu Mas audio Gak masalah, nggak sambil masalah. diikutin. sambil diikutin. Nah, nggak masalah, yang penting sambil diikutin. Tapi kalau misalnya dari audio ya, kalau untuk yang lancar, Umar rasa nggak perlu kalau yang lancar ya. Nah, ini bagi yang nggak lancar ikutin audio nggak apa-apa. Oke. Karena kalau sudah lancar ikutin audio lama. Target kita 41 nggak kelar-kelar nanti. Ngantuk pun Uma. Ibu, dulu saya ketika mengamalkan sesuatu, ketika dulu trik Uma agar tidak ngantuk begini. Kalau saya mengamalkan sesuatu, karena itu saya itu mempunyai trik, di sebelah saya itu ada makanan. Karena saya itu senang ngemil, jadi ketika udah ngantuk, saya makan sebentar gitu ya, sambil minum, udah seger lagi, lanjut lagi. Nah, begitu kalau Uma itu. Nah, tapi masing-masing individu kan mempunyai trik masing-masing. Nggak monggo silakan ya. Yang penting bagaimana caranya agar target kita berhasil begitu ya. Ya. Coba 10 dulu 1 hari, coba. 1 Nah, hari Ibu ukur 10 itu berapa jam? Ya, 10 itu berapa jam? Nanti tinggal dibagi. Nah, ya. Jadi nanti tinggal dibagi. Insya Allah bisa Bu.
penting Kita Iya, coba niat deh dulu. insya Allah Allah. ya. Kalau Kita niat niat pasti dulu. bisa deh. Iya, insya Allah. Iya, Kalau kita niat pasti niat. bisa. Mau nanya dong, Oma. Ya silakan. Ibu Etna ya? Iya, saya ya kamera aku nggak ini, Oma, apa videonya nggak bisa nyala. Ini mau nanya, kalau seandainya nggak bisa 10 ya, sekaligus nggak bisa 10, misalnya 55, tapi yang penting sehari 41, nggak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Jumlahnya 41 kan? Iya, gak masalah. Oke deh. Ya, makasih. Gak masalah. Ya, terima kasih. Jadi misalnya Bu Dahlia tadi coba tester dulu, Mah. Tes 10 ya. 10 coba dulu. Kita coba dulu dalam berapa hari ini, 10 apa besok gitu, coba deh. Atau nggak ada tugas ini, tugas ngaji. Semua tugas ngaji aja masih suratnya masih belum surat Ya, Muhammad. nanti diliburkan dulu ya, diliburkan dulu nanti tolong disampaikan ke Ibu Sukma untuk Nisbah Saban kita libur, tidak ada setoran untuk setoran mengaji. Kita fokus untuk mengamalkan ini ya. Beliau ini kemana? Katanya izinnya sebentar, ha? Sebentarnya sejam. Uma, bukannya untuk 1 hari doang, Uma? Apa tiap hari? Iya, 1 hari kan? 1 hari yang 41 itu. 1 hari. Kenapa diliburin yang Bu Naneknya? Iya. 1 hari selama berapa hari, Bu? 1 hari berapa? 1 hari aja di Saban aja. Oh, enggak, maksudnya kan ada yang lain yang nggak libur. Oh, saya Kenapa? pikir selama Ramadan. Kalau 1 Enggak hari lah. ya. Yang Yasin, yang 41. Iya, yang Iya. 1 hari. 1 hari. Terus yang 1 diliburin, hari. yang diliburin karena mau apa, Uma? Liburin cuma 1 hari aja ya. Yang diliburin karena kita akan mengamalkan ini, makanya untuk setoran yang membaca surat-surat itu kita pending dulu. Yang itu maksudnya. Yang ini mau kita latihan gitu maksudnya, Uma? Iya, pemanasan dulu, Bu. Oh, pemanasan. Iya. 1 hari aja yang libur. 1 hari. Juga banyak juga restorannya nggak pas. Baik, ada lagi Bu. Ibu Ya. Sudah, tidak ada lagi. Alhamdulillah. Bu Hartini ada ini, Uma. Mbak Uti ada pesan. Usul banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Bisa puasa Daud apa ya? Ya. Kata Mbak Uti Bulan puasa banyak maksudnya bukan banyak, membiasakan puasa sebelum Ramadan gitu. Bagi yang masih mempunyai hutang qadha puasa, nah ini adalah kesempatan terakhir di bulan ini. Jadi lekas-lekas qadha ya. Tolong diingatkan anak cucu kita atau menantu kita, apakah semua sudah bebas dari hutang puasanya. Itu yang paling penting sebelum mengerjakan sholat sunnah puasa sunnahnya. Kalau sudah terbebas, silakan monggo berpuasa, mengadakan peningkatan amal-amal yang lainnya. Yang pasti puasanya, qadhanya dibereskan dulu. Dan ingat, kalaupun ada yang melahirkan kemudian tidak mau puasa, Uma rasa itu sangat sembrono. Kalau memang dokter menyarankan untuk tidak ada masalah dan tidak ada kendala dalam kesehatannya. Ya. Puasa saja. Mana ada puasa tidak sehat. Bayinya menyusui Uma, puasa saja. Ya, jangan jadi alasan, puasa saja. Kalau Insya Allah tidak akan kenapa-kenapa. Kenapa? Lain lagi kalau nifas. Oh, sangkain melahirkan. Kalau maksudnya kalau dalam keadaan menyusui atau apa, kemudian takut bayinya bla 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 macam-macam ya, janganlah. Sudahlah, puasa saja. Jangan beralibi asinya nggak lancar atau apa, tidak ya. Nah, puasa saja. Jadi karena nanti efeknya akan panjang.
Kalau nanti alasannya tidak berpuasa hanya anak takut bayinya, maka ada 2 kewajiban, qadha dan fidyah. Ya. Jadi mengapa kita ambil sulit? Kalau memang tidak ada saran dokter untuk tidak berpuasa, artinya tidak mempunyai penyakit, sehat-sehat saja semuanya. Lain lagi kalau ada vonis, jangan Bu, soalnya nanti ininya itu umat tidak ikuti saran dokter maksudnya. Tapi kalau misalnya keduanya sehat saja, karena khawatir ibunya saja, itu mendingan puasa saja. Ibu Sukma sudah bergabung, Ibu Sukma mau ikutan? Ya, mumpung ada Ibu Sukma, dijelaskan langsung yuk. Nanti nggak paham. Bu Nane, iya, insya Allah kita mau ada amalan yang menurut Uma agak sulit, yaitu membaca Yasin pada Nisfu Sa'ban tanggal 29 Maret. Iya. Nah, itu bacanya 41 kali dalam sehari. 41 kali? Satu kali aja. Satu hari. Ya, insya Allah. Ya, menuju ke tanggal 29 ini, jadi mulai Senin besok, ini kita latihan membaca Yasin ini supaya nanti ketika 41 kali itu nggak terlalu berat gitu Bu Nane. Jadi Uma minta apakah boleh dipending itu ngajinya karena menurut ibu-ibu, karena kita lagi ada PR Uma, jadi nggak bisa pemanasan, jadi ya boleh dipending. Jadi setelah tanggal 29 baru mulai lagi. Gimana Bu Nane? Kalau saya sih terserah ibu-ibu ya. Ibu Dahlia nih. Ya. Ya, ada satu lagi kita selesaikan aja PR-nya, kan masih ada tuh ibu-ibu, selesaikan nanti hari Senin kita. Boleh. Masih ada kan? Hari Senin masih ada PR selama 4 hari ya. Ini PR yang kemarin kan masih ada. Ya, mulai dari Senin, Selasa sampai Kamis. Itu satu hari aja, hari apa ya kalau nggak salah? Nisfu Sa'ban itu Senin. Insya Allah kita berpuasa. Wah, bagus sekali. Sudah Nisfu Sa'ban, sudah kita dalam kondisi puasa. Senin besok ini. Senin lagi. Senin sekali. Senin tanggal 29. Oh, Maret. Di kalender kayaknya sih hari Senin. Nggak ada jadwal. Nggak ada jadwal biasanya tuh. Nanti kalau untuk PR, kan kita PR mengaji itu kan unlimited ya. Kapan aja dia laporan boleh kok. Nggak mesti harus di stop gitu. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa itu, nggak masalah. Itu kan cuma laporan dia. Ya. Mau ngajinya sekarang boleh, mau laporannya nanti April boleh gitu. Ini kita sistemnya unlimited. Melatih jiwa aja, melatih orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an itu paham maknanya, paham kalau bisa asbabun nuzulnya, itu aja yang kita kejar. Kalau kita nggak jor-joran mau mengejar apa namanya ya Bu Dahlia, saya pernah cerita, kita nggak mengejar jumlahnya, tapi mengejar makna dari Al-Qur'an itu sendiri. Jadi kita bisa cerdas, orang-orang bisa membaca Al-Qur'an hanya membaca saja, kita bisa tahu itu maknanya. Itu aja yang kita kejar. Jadi jangan sampai diputus itu, jangan sampai di stop. Ya. Nah, kalau mau ngaji 20 berapa tadi? 41 kali. 41. Yasin. Boleh. Enggak, berapa kali tadi? Kalau misalnya 41 kali kan ya hari itu ya udah kemarin-kemarin kan bisa di ngajiin yang kemarin. Saya kasih jadwal untuk hari Senin apa ya Bu apa? Al-Ahqaf ya? Apa? Qaf. Tepat. Surat ya. Suratnya apa? Surat Qaf, Hujarat sama Muhammad ya. Bukan, itu kan yang kemarin sudah lewat. Nah, ini yang ini ada yang akan datang kan baru yang berikutnya. Oh, ada ya? Saya nggak baca. Yang berikutnya itu kalau nggak salah kayak kemarin, coba bentar.
Itu bisa kok. Dari sekarang kita udah ngaji yang untuk hari Senin itu. Ada masalah, Bu. Boleh. Jadi untuk baca Yasin itu mau apa, saya tetap aja baca Yasin. Tidak ada masalah dengan PR-PR itu. Kalau saya, kalau Bu Dahlia mungkin ada masukan lain. Ibu itu mana Ibu Fauziati? Fauziati mana? Bu Nane, Ini. Bu Nane. Oh, iya. Jadi Ya, tadi ya. tambahan dari Uma, 41 kali Yasin itu benar-benar fokus sehari. Jadi tidak, karena bukan nggak bisa, bukan nggak mau ngaji yang lain, tapi emang benar-benar fokus untuk Yasin itu kurang lebih kalau Ibit hitung sih sekitar 4 juz bacanya tuh dalam sehari. Karena Nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu Ya. itu yang hari Senin itu jatahnya untuk hari Senin minggu depannya lagi tanggal 29 itu nanti kita bisa ngasih dia mau laporan kapan aja nggak masalah itu. Jadi itu bisa di ibu-ibu yang ngatur sendiri kok. Iya, iya. Jadi nggak usah mikirin itu lagi, nggak usah mikirin yang namanya PR tetap ada, tapi tidak usah dipikirkan dulu Yasinnya aja dulu. Iya. Baik Bu Nane, makasih. Berarti gitu ya ibu-ibu ya, udah dapat keringanan dari Ibu Sukma, jadi maju aja terus. Lanjut. Ya. Karena itu kalau di stop kayak kemarin di stop sampai berapa lama ya, hampir sebulan di stop itu kita AAU lagi nih, manggil-manggil lagi orang-orang. Nggak bisa ini, kita bersatu paling lagi. nggak Bu Nane ngasih batas waktunya sih tetap biar nggak terlalu kebelanjur walaupun unlimited. Paling enggak misalnya 5 April sudah selesai gitu atau sebelum Ramadan gitu. Jadi kita Ramadan punya kajian sendiri. Gitu Bu Nane. Ya, kalau misalnya Ramadan itu ada kajian khusus sendiri, jauh-jauh hari dikasih tahu. Jadi kita itu untuk PR itu tetap ada. Jadi kita ringankan bebannya aja. Mungkin tidak berupa satu surat satu hari, tapi mungkin berapa ayat satu hari, tapi tetap ada yang maknanya, asbabun nuzulnya tetap ada, nggak boleh dihilangin itu. Nanti budaya itu jadi malas kalau udah dibentuk. Baik, jadi tetap berjalan, silahkan waktunya sama Bu Sukma sudah dilonggarkan, ya. Jadi kita bisa mengerjakan semuanya, insya Allah. Kalau bareng-bareng semangat ya, udah lihat. 41 kali nggak kebayang kalau sendirian ya. Kalau misalnya nggak ada PR gitu, kita nggak baca-baca gitu kan semangat jadinya. Pasti kita baca kan. Nah, artinya terjemahan terbaca. Karena tugas kan, jadi harus baca. Gitu. Memang itu kan begini, mungkin orang lain nggak terpikir ya. Ada Yahudi, ini cerita boleh diangkat ke permukaan. Sebenarnya ini cerita dari Pak B.J. Habibie. Beliau ada waktu nggak nih 5 menit aja. Beliau waktu sekolah di Jerman selalu menjadi kalah dengan orang Yahudi. Anak sama-sama dari ini belajar untuk Jerman itu apa ya, teknik apa ya dulu itu, membuat kapal terbang gitu. Nah, beliau ini yang Pak B.J. Habibie ini sekelas sama orang Yahudi. Yahudi ini selalu juara satu. Jadi penasaran, Pak B.J. Habibie ingin tahu rahasianya apa. Kemudian beliau menginap di rumahnya. Kan itu sama-sama anak kos barangkali ya, kita nggak tahu dua itu. Kemudian beliau melihat ini anak Yahudi ini bangun jam 3 pagi. Dia udah bangun. Kemudian diam dia di satu kamar, kemudian membaca. Apa yang dia baca dia nggak tahu. Pak B.J. Habibie ngintip gitu. Dia sembunyikan itu buku itu. Kemudian setelah tanya jawab kenapa disembunyikan apa ini itu. Ini kan sebenarnya kamu juga punya gitu. Maksudnya orang Islam juga punya.
Nah, di situ Pak Habibie penasaran, merinding ya, kenapa kok bisa kita punya, dia ikut baca gitu. Ternyata dia baca itu semua. Al-Quran itu dia baca artinya, dia baca maknanya, semuanya asbabun nuzul, semuanya ada di situ. Nah, Allah kan sudah mengatakan memang dalam Al-Quran itu semua ada. Perintah Allah, anjuran, kisah-kisah tentang apa namanya, kisah-kisah asbabun nuzul semuanya. Dan itu dipelajari oleh anak Yahudi itu, selalu juara. Nah, kemudian Pak Habibie meniru anak itu, kemudian ikuti, ternyata Pak Habibie yang mengganti jadi juara. Begitulah, kira-kira kisahnya seperti itu. Jadi kita jangan mau ketinggalan sama Yahudi. Bayangin dunia ini kan milik Yahudi udah. Nah, kita orang Islam ini terpaku dengan kita menghafal, mengaji, menghafal apa yang kita hafal. Memang dapat pahala sih, tapi kita nggak tahu apa ini gitu. Nah, itu di situ saya mengambil sikap, mengambil kesimpulan kita harus bersaing dengan Yahudi, walaupun kita mungkin seorang ibu udah lanjut kayak saya, tapi mungkin Allah menghitungnya beda ya. Allah punya perhitungan beda dengan orang-orang menilainya. Jadi ini orang kok mau merubah keadaan orang lain gitu kok, udah deh saya beri dia kesempatan. Nah, itu yang saya ada dalam batin ya. Kita harus berjuang, hijrah kita dari kebiasaan yang ada. Jangan cuma mengaji, menghafal, sekian banyak, tetapi tidak tahu apa yang kita baca. Itu kan pahala memang dapat, dijanjikan sama Allah dapat itu. Baca 1 huruf aja dapat pahala 10 ya. Jadi berapa huruf yang kita baca itu pahalanya numpuk. Nah, tapi kita jangan kejar itu aja gitu. Kalau untuk cerdas Quran ini tidak mengejar cuman itu aja gitu. Kecerdasan dalam Al-Quran itu kita tahu, paling tidak sedikit sekali aja kita tahu, udah luar biasa kecerdasan yang ditambah oleh akal kita. Begitu ibu-ibu. Bu Dahlia sudah merasakan barangkali ya, beda kan Bu Dahlia yang selama ini mungkin ya, alhamdulillah aja. Dengan ini itu cuek-cuek aja. Ternyata apapun yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi itu semuanya ada dalam Al-Quran. Seperti bisnis yang mereka tekunin itu adalah multi level marketing. Multi level marketing mereka bikinkan ke bisnis. Padahal itu Allah yang punya ide itu, ya kan? Dulu yang Allah ciptakan cuma 1 orang, Adam. Kenapa bisa sampai sekarang bermiliar-miliar? Itu kan ciptaan Allah ya, dan Allah punya sistem. Nah, itu yang diambil oleh orang Yahudi. Nah, kenapa kita enggak gitu loh? Kita ilmunya jangan ambil yang haram-haramnya, yang bagus-bagusnya kita ambil. Begitu. Jadi kita boleh memetik apa yang dihasilkan oleh orang Yahudi itu, untuk kita ambil ke hikmahnya aja gitu, dan belajar dari mereka itu. Gitu. Coba aja bayangin lah kalau kita mau cerita tentang keberhasilannya itu luar biasa. Luar biasa. Sampai segala sesuatu pun kecil-kecil dia perhatikan. Kita tidak mau, kita gini, kita sangat anti dengan Yahudi. Boleh memang anti kita sama Yahudi. Produknya dia kita nggak usah beli. Kita beli, kita tiru bikinan dia, kita produk sendiri, kita beli keluarga teman-teman kita punya gitu produk teman kita. Jadi seperti itu, kita diharapkan bersaing dengan mereka gitu. Jangan menolak mereka gitu terus kita cuek aja. Padahal ilmu mereka itu luar biasa, ilmu Allah semua itu gitu. Seperti Habibie ya. Kita cerdas orang itu karena dia membaca Al-Quran, apa itu maknanya, kemudian kemana tujuannya. Nah itu salah besar kalau kita tuh tidak mau membaca maknanya dan terjemahnya dan asbabun nuzul. Tafsir boleh kita baca aja, tidak usah menafsirkan Al-Quran. Kita tidak berhak menafsirkan Al-Quran, tapi membaca tafsiran orang lain boleh, itu harus.
bisa kita belajar memperbaiki diri atau apa, memperbaiki keluarga, itu juga udah lumayan banyak. Kita bayangin aja bagaimana bedanya kita dan orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran. Hancur-hancuran kan? Dia masih narkoba, dia mikirkan yang hal-hal dunia saja gitu. Kalau kita kan sudah bisa membatasi diri. Gimana Bu, Ibu-ibu? Itu dari saya, lebih dari 5 menit. Kalau dari saya setuju sekali dengan apa yang Ibu sampaikan. Semua itu saya alhamdulillah saya setuju. Ya, Dan sama baik kita sekali dan baik sekali untuk melatih kita biar tidak malas. Harus kita punya tanggung jawab untuk membaca. Contohnya kalau saya belum baca itu saya punya tanggung jawab kapan saya baca. Dan ya saya setuju Bu, semuanya itu baik. Alhamdulillah. Ya gitu aja Mak Bit. Ya. Kemana Uma? Uma kemana? Kelihatannya Uma lagi ada ya, saya selonjoran sebentar. Oh. Ya Uma tuh lagi ini udah berapa Uma? Udah 5 bulan. Udah 5 bulan Uma. Lagi jalan mau 5 bulan. Mudah-mudahan lancar ya Uma ya sambil ini ya. Makanya saya semangat sekali untuk mengamalkan 41 ini. Ya. Amin. Insyaallah Bu. Amin. Insyaallah hari Senin ya Uma mulainya ya. Ya, Uma ada lagi yang mau disampaikan. Maksudnya itu hari Senin itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa, Bit? Mulai dari jam berapa, Uma? Jam. Habis subuh. Habis subuh. 1 hari ya. Subuh. Habis subuh sampai maghrib. Sebenarnya malam juga bisa kali ya. Jam 1 malam sampai jam 12. Sebenarnya sih Uma pengen ketemu itu setelah habis sholat Isya. Bisa tidak ya kira-kira habis sholat Isya itu sudah rampung ya? Jika kita membaca doa bersama-sama. Berapa ini? Mudah-mudahan berat ya, kalau berat ya sudah. Berarti kalau berat Ibu Dahlia jangan ngomong berat dulu. Ya Allah, ayo. Semangat Bu. Semangat Uma. Semangat Uma. Aduh. Semangat. Makanya jaga kesehatan. Sahurnya yang betul-betul bergizi, sayurnya yang banyak, buahnya yang banyak. Gitu ya. Karena kita akan mengeluarkan energi ya. Jangan hanya dipentengin saja, jangan diem aja begini, nggak sah. Ya, baca. Nggak sah. Oke. Kalau Uma kalau subuh berarti saya jam 12 malam. Iya. Justru bagus. Malam nggak ada yang ganggu. Iya. Boleh. Diatur sendiri Bu Rahma. Cuma 1 hari aja kok Bu, nggak keberatan saya. Iya. Berkorban sedikit ya. Jadi dia di hari itu puasa ceritanya. Di hari ini puasa kalau bisa. Puasa yang ngaji 41 kali puasa. Ya, makanya sahurnya yang bergizi. Banyak sayur. Ayo Bundane bareng. Semangat Bu, semangat. Ayo. Semangat. Ayo. Coba aja. Mbak Uti bareng. Anggota di rumah kalau mau berpartner dengan suami, mau dua-duanya luar biasa. Mudah-mudahan penyakit semuanya hilang semuanya. Oh ya Bundane, ini manfaatnya untuk ngilangin racun-racun di badan, virus penyakit hati apa aja Uma tadi Bundane belum dengar semua Bunda. Ada direkam kok, tenang. Direkam, rekamannya dibuka. Dan insya Allah berkahnya, insya Allah. Jadi ketika ada yang
niat kita, orang niat tidak baik terhadap kita, apapun itu, dengan serta merta akan tidak bisa mengenai diri kita sendiri, tidak bisa, ya. Karena insya Allah kita sudah dilindungi oleh Allah. Amin. Dekat barokah membaca Yasin. Yasin ini Wasilah. kalau buat wasilah, buat orang meninggal, kalau memang kita membacakan surat Yasin, kalau Allah meminta, kita meminta ya Allah agar nazaknya dipermudah, insya Allah kabul. Itu cuman baca 1, 2 atau maksimal 3 kali. Apalagi ini 41 kali. Ya. Iya, Uma, saya melakukan itu, Uma. Pengalaman saya begitu. Jadi ada orang sakit ya, selalu saya datang baca surat Yasin. Kemudian di rumah baca lagi untuk dia yang sakit. Alhamdulillah cepat sembuh. Jadi kalau nggak sembuh pun cepat. Maaf Bunda Nek, mumpung saya ingat, tolong siapkan air ya, air di depannya nanti ya, air yang kita, jadi kita sambil baca Yasin kita siapkan air, jadi insya Allah itu jadi obat kita buat kita sendiri dan buat keluarga ya, apalagi ini dibaca 41 kali. Satu jerigen gitu ya, 1 galon. Oh, 1 galon ya. Air boleh ya, 1 galon atau 2 galon. 1 galon buka semua ya. 1 galon kecil. 1 galon jadi bisa. Iya. 41 kali. Iya, baik. Jadi udahlah. Iya, buat keluarga. Yang namanya HP itu off aja mudah lihat. Usah. Kalau perlu ada pengumuman di hari ini jangan ada yang kontak saya kalau perlu. Bunda Nek tuh yang banyak kali kesibukan tuh. Nah, kemudian satu lagi, karena di nisfu Sya'ban amal kita akan diangkat. Semoga kita ketika Allah angkat kita dalam keadaan baca Yasin, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Amin. Ya kita harus husnudzon terus kepada Allah. Husnudzon, ya Allah, kami ini ikhtiar secara berjamaah, insya Allah dalam salah satu, bahkan mungkin alhamdulillah semuanya yang Allah ridhoi. Kalau Allah sudah ridho kepada satu orang dan kemudian kita menjadi temannya, nah kita mendapat berkahnya juga, gitu kan? Amin. Oh iya, ini Uma kan pasangan teman kita ini ponakan saya Nina Fauziah itu kan dia bisa juga dibacakan Yasin ya, untuk nama dia disebut gitu di dalam baca Yasin 41 kali. Silakan. Makanya nanti dibacakan aja. Aquanya yang khusus ya Bunda Ne ya, kalau mau ngasih ke orang, aquanya yang khusus. Artinya beliin aqua, 1 aqua yang nanti bisa dibagikan. Jadi begitu. Air aquanya yang khusus. Tutup aquanya dibuka, Oma. Dibuka. Aquanya dibuka. Itu khusus untuk baca Yasin. Terus salawat, apalagi cerita salawat tuh. Tentang salawat. Wah, salawat itu Bunda ini kelamaan izinnya katanya sebentar. Salawat 1000 kali. Sama kayak Uma. Golek dulu. Iya, salawat tetap tanpa baku pokoknya nanti. Tapi hari Senin enggak ya? Uma akan share. Tidak ada itu tetap. Hari Senin kita baca ini malam. waktu baca Yasin. Karena selawat itu sallallahu alaihi wasallam sangat mudah, hanya 15 menit sampai 20 menit. 1000 itu. Nah, selawat itu jangan pernah ada bolong satupun. Cari yang pendek aja Bu Dahlia. Cari yang pendek sallallahu alaihi Muhammad. Cuman kalau mau tahu tuh Uma pengalaman 41 kali itu berapa jam? Uma belum pengalaman Bunda nih. Uma ini baru diingatkan. Uma dulu pernah mau mengamalkan ceritanya waktu tahun lalu mau mengamalkan, cuman pengennya itu di Sunan Ampel. Gitu ceritanya. Kemudian Uma berpikir, aduh sepertinya nggak maksimal karena waktu itu saya bawa anak gitu kan. Saya bawa anak nggak maksimal ini. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, Uma lupa. Kemudian baru kemarin 2 hari yang lalu Uma diingatkan kembali oleh ibu.
Nah, ibu gagal baru 21. Nah, 21 udah gagal, saya nggak kuat katanya kan. Nah, karena ibu saya kan memang orangnya bisnis. Jadi selalu orang datang tamu mau nimbang apalah namanya juga. Itu ya, dagang besi Bu ceritanya. Jadi dipanggil terus. Akhirnya Umi bilang, kamu saja yang mengamalkan ya, karena ini sangat bagus. Saya teringat lagi, oh iya, saya memang niatnya memang nisfu Sa'ban. Nah, cuman sebelum saya memutuskan nisfu Sa'ban, tadinya saya share dulu kira-kira hari apa. Saya khawatirnya ada acara lain mungkin ibu-ibu di pengajian lain atau apa, begitu kan. Nah, pas kemudian tadi Bu Hartini nisfu Sa'ban, ya alhamdulillah saya ada dukungan gitu kan. Jadi memang baik sekali, selain kita dalam kondisi puasa, kemudian kita dalam kondisi penghitungan amal, artinya setoran rapot kita yang akan diajukan kepada Allah. Kita dalam keadaan puasa, dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah membaca 41 satu kali dengan harapan semoga Allah menghapus segala kesalahan kita, berikan umur yang barokah, kemudian husnul khotimah, itu yang paling penting. Amin. Kemudian manfaat-manfaat lainnya insya Allah akan menyertai dengan sendirinya. Ya. Amin. Oke Bu Dahlia, nanti dukung saya kasih ini ya pengumuman. Hari Senin tanggal sekian kita off dari ini, dari HP-nya di off-kan saja. Tidak ada untuk chatting-chattingan. Tidak ada chatting-chattingan, libur. HP dimatikan. Iya, matikan aja off. Lagi serius. Lagi bertapa. Ya, Bunda Julia tolong sampaikan ke muslimat ya nanti mungkin ke ketuanya agar nanti di share siapa yang mau bergabung, nanti di list, nanti kita gabungkan dengan siapa saja. Ya. Dan nanti yang khususon tawasulnya nanti Umas share. Ya. Tawasulnya nanti Umas share. Ya. Ada siapa saja tawasulnya. Agar jadi ketika kita mengamalkan sesuatu, tawasul itu harus ada agar apa? Agar sampai kepada Allah dengan wasilah-wasilah para ulama-ulama. Baik. Ya, para wali-wali. Baik Ibu, kita cukupkan karena menjelang beberapa menit lagi kita akan melaksanakan sholat asar. Kita siap-siap. Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita semua jamaah sehat walafiat, ilmu yang kita kaji pada hari ini bermanfaat. Dan Umas, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabit, jangan off dulu ya, jangan ini dulu ya. Jangan dimatikan dulu. Baik. Ada Terima beberapa kasih mungkin yang banyak kepada Uma. Ya, terima kasih banyak kepada Tapi Uma. kalau ya ini ya Bu Dahlia, siapa lagi ya Ibu Rahma, Ibu Fauzia kita mau ngobrol